Pernahkah kalian bayangkan dua negara bertetangga ribut soal kuil tua, lalu dampaknya bisa menjalar sampai ke Indonesia? Video ini akan membahas sejarah konflik Thailand-Kamboja dari masa lalu hingga konflik terbaru di 2025 yang bisa membawa efek domino ke ASEAN, terutama ke Indonesia. Buat kamu yang ingin tahu bagaimana ketegangan antar bisa mempengaruhi kita, video ini wajib ditonton sampai selesai. Dukung channel ini sampai 100.000 subscribe. Konflik Thailand-Kamboja bukan sekedar soal perbatasan modern. Awalnya berasal dari perjanjian Prancis-Siam 1907 yang menggambar perbatasan secara ambigu sehingga menciptakan klaim tumpang tindih. Pada tahun 1962, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kuil Phria Fair adalah milik Kamboja, tapi lokasinya yang dekat perbatasan bikin ketegangan tetap tinggi. Dari tahun 2008 hingga 2011 terjadi bentrokan berkali-kali. Media kedua negara saling menyulut sentimen nasionalisme. Thailand bilang Kamboja menempatkan tentara terdahulu dekat kuil. Kamboja bilang Thailand sudah masuk wilayah mereka. Akibatnya banyak warga mengungsi, sekolah ditutup, dan trauma warga meningkat. Nah, buat kamu yang peduli dengan stabilitas kawasan, video ini penting. Kita akan membahas bagaimana sejarah panjang itu berujung pada konflik terbaru di tahun 2025 ini, dan kenapa Indonesia harus waspada. Atau satu insiden rahasia yang terjadi di tahun 2025 justru bikin ASEAN nyaris runtuh reputasinya. Tapi kita bakal bahas ini di akhir video. Pada 25 Mei tahun 2025, terjadi baku tembak kecil di zona perbatasan, menewaskan satu tentara Kamboja. Dua pihak saling tuding soal siapa provokatornya, ketegangan meningkat. Lalu di 23 Juli, seorang tentara Thailand kena ranjau darat PMN2 di distrik Nam Yuen, sebuah kecelakaan yang bikin dia kehilangan kaki. Keesokan harinya, pada 24 Juli 2025, langsung pecah konflik besar, yaitu penembakan artileri, penggunaan drone, bahkan jet tempur F-16 oleh Thailand melawan Kamboja yang dilaporkan menggunakan rudal. Laporan memperkirakan sebanyak 38-43 orang tewas dan sekitar 200.000-300.000 warga mengungsi dari zona konflik. Menurut analisis satelit dari ASPI, Kamboja bertanggung jawab atas 33 peristiwa eskalasi, Thailand sekitar 14, dan sempat ada 9 upaya deeskalasi bersama. Tentunya hal ini bukan sekedar perang fisik digital dan propaganda online, tapi juga bikin situasi semakin memanas. Indonesia saat itu belum langsung terlibat, tapi sebagai negara paling aktif di ASEAN, kita harus jeli memonitor dinamika ini, karena ketegangan bilateral bisa menular ke tatanan regional. Konflik ini memunculkan peran diplomatik internasional. Pada 27 sampai 28 Juli 2025, ASEAN yang dipimpin Malaysia bertindak menjadi mediator. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, memimpin pertemuan di Putrajaya. Amerika Serikat dan China juga ikut mendorong gencatan senjata. Bahkan Donald Trump mengancam tarif sebesar 36% jika konflik terus berlanjut. Hasilnya, 24 Juli diumumkan gencatan senjata secara efektif. Tengah malam berikutnya, tapi justru tak lama setelah itu, muncul klaim pelanggaran oleh Thailand terhadap Kamboja. Dengan laporan terjadi penembakan sporadis selama perjanjian berlaku. China pun menyelenggarakan pertemuan di Shanghai untuk menegaskan komitmen damai kedua pihak. Dan secara internal, Thailand juga mengalami krisis politik. Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra terlibat skandal rekaman telepon dengan Hun Sen, yaitu mantan PM Kamboja, yang bocor pada 18 Juni. Ini menyebabkan partai koalisi keluar dari pemerintahannya dilengsarkan sementara oleh Mahkamah Konstitusi. Situasi ini memperburuk stabilitas kebijakan luar negeri Thailand dan memperumit sudut pandang mediasi ASEAN.
Secara historis, konflik ini digerakkan oleh nasionalisme yang diperkuat oleh politik dalam negeri. Di kedua negara, Previer dan Toa Muan Tom jadi simbol kebanggaan nasional yang mudah dijadikan alat politik. Thailand dan Kamboja saling klaim warisan budaya yang sama, menambah sentimen antar warga dan netizen. Sebagai konflik itu pun berkembang secara online dengan flame war budaya dan sejarah. Di balik itu, elit politik kedua negara seperti keluarga Siwantara di Thailand dan Hun Sen di Kamboja disebut banyak analis memanfaatkan konflik ini untuk memperkuat kekuasaan dan mobilisasi dukungan nasionalistik. Bagi kita di Indonesia, ini menjadi pelajaran walau wilayah kita dengan sejarah panjang dan perbatasan yang kadang kabur, bisa terjebak dalam gambaran naratif serupa. Apalagi kalau konflik kecil yang bisa dipolitisasi sedemikian rupa. Tentu kita harus siap secara kebijakan dan diplomasi. Nah, mungkin ini bagian yang kita tunggu-tunggu. Sebetulnya di balik genjatan senjata 28 Juli ada insiden rahasia di Siem Reap 2025 yang hampir membuat ASEAN kehilangan kredibilitasnya sepenuhnya. Saat pertemuan mendesak di Malaysia, sebuah negara besar di dunia luar diam-diam menyebarkan narasi palsu ke media bahwa Thailand akan mundur sepenuhnya dari zona konflik. Informasi itu kemudian dibantah oleh kenyataannya bahwa pasukan Thailand justru menambah pos dan menyiapkan serangan balasan. Akibat kebocoran itu, Indonesia menjadi mediator dituduh gagal. Bahkan dilaporkan ada gesekan verbal antara pejabat ASEAN di ruang tertutup. Ini mengundang pertanyaan besar, yaitu apa ASEAN benar-benar mampu menjaga solidaritas jika informasi yang salah bisa menghancurkan proses mediasi? Bagi Indonesia, ini jadi wake up call. Jika ASEAN gagal meredam konflik sederhana di antara anggota, bagaimana jika terjadi konflik besar seperti di Laut Cina Selatan atau Myanmar? Strategi komunikasi diplomatik harus lebih transparan dan independen agar narasi palsu tidak menggerus kepercayaan publik dan integritas di ASEAN. Oke, mungkin segitu saja dulu. Konflik ini mengajarkan bahwa sejarah dan simbol bisa jadi pemicu emosional yang kuat dalam skala negara, bahkan blok kawasan. Belajar memahami akar konflik bukan untuk mengulang kesalahan, tapi agar kita bisa mencegah di masa depan. Mohon maaf jika ada informasi yang kurang tepat. Silakan berikan pendapatmu dan koreksimu di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa subscribe Titik Pembahasan.